Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai jaringan yang ada di NFT yaitu Ethereum maupun Polygon. Pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus menggunakan Ethereum ataupun Polygon? Dan apa perbedaan keduanya? Nanti saya akan membahas secara detail mengenai dua hal tersebut yang perlu kalian ketahui karena ini sangat penting jika kalian ingin terjun ke dalam dunia NFT. Seperti yang kita ketahui bahwa NFT itu berbasis blockchain. Nah, blockchain ini atau jaringan ini menggunakan dua, yaitu Ethereum dan juga Polygon. Tapi yang jadi permasalahannya adalah kenapa sih orang lebih banyak menggunakan Ethereum dibandingkan dengan Polygon? Padahal seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Polygon itu lebih murah dibandingkan dengan Ethereum, di mana harga Ethereum sudah cukup mahal dan hal ini menjadi salah satu alasan seseorang belum bisa terjun dalam dunia NFT karena harga Ethereum yang mahal. Oke, sekarang kita bahas dan simak ya videonya. Oke, sebelum lanjut, saya akan memberitahu sedikit mengenai Polygon. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Polygon merupakan suatu protokol atau blockchain untuk menghubungkan dan mengkoneksikan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum. Nah, jadi dapat dikatakan kalau Polygon ini merupakan fasilitator aplikasi decentraland yang ingin masuk ke dalam ekosistemnya Ethereum. Jadi, ternyata Ethereum ini memiliki problem dalam skalabilitas. Nah, dengan adanya Polygon ini menjadi solusi atas problem tersebut. Seperti halnya ketika kalian akan membuat NFT. Nah, jika kalian menggunakan jaringannya ini adalah Ethereum, maka kalian akan dikenakan gas fee yang sangat mahal. Biayanya ini sangat mahal dibandingkan dengan jaringan Polygon. Tapi, jika benar kalau Polygon ini lebih murah dibandingkan dengan Ethereum, lantas kenapa sih orang-orang lebih banyak menggunakan jaringan Ethereum dibandingkan dengan Polygon? Jadi, alasan yang pertama adalah jangkauan pasarnya. Di mana orang-orang lebih banyak menggunakan Ethereum karena jangkauan pasarnya ini lebih luas dibandingkan dengan Polygon. Selain itu, orang-orang ataupun Anda pasti akan lebih mengenal Ethereum dibandingkan dengan Polygon. Nah, sebab itulah lebih banyak orang-orang menggunakan Ethereum dibandingkan dengan Polygon. Tentu jangkauan pasar ini menjadi salah satu pertimbangan besar bagi kalian yang ingin menjual karya di NFT. Ya seperti halnya ketika kalian menjual karya tersebut, di mana kalian ingin mendapatkan keuntungan. Nah, tapi apabila jangkauan pasarnya ini kecil, berarti peluangnya juga kecil. Berbeda dengan Ethereum, di mana Ethereum ini sudah banyak diminati atau dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, ketika kalian akan membuat atau menjual karya NFT, kalian harus mempertimbangkan akan menggunakan Ethereum ataupun Polygon. Kemudian alasan yang kedua adalah dari sisi keamanan.
Dimana kalau Ethereum ini sudah dikenal aman sedangkan Polygon belum tentu. Jadi meskipun Polygon murah, tapi tingkat keamanannya ini jauh berbeda dengan Ethereum. Dimana jika kalian menggunakan Polygon, ada kemungkinan karya yang kalian jual nanti di NFT itu bisa hilang. Sedangkan kalau di Ethereum itu sudah benar-benar aman. Nah, hal ini juga berkaitan dengan alasan yang pertama tadi, di mana orang-orang lebih banyak menggunakan Ethereum dibandingkan dengan Polygon karena mereka ini takut terkena tipu. Oleh sebab itulah, kalian jika ingin menggunakan Polygon harus memiliki kepercayaan ekstra bahwa karya kalian tidak akan hilang. Tentu hal ini harus kalian pertimbangkan kembali karena keduanya memiliki perbedaan dari sisi keamanan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian akan membeli NFT ataupun misalkan membatalkannya, nah kalian ini tetap akan dikenakan gas fee atau biaya transaksi. Jadi ketika ada orang yang ingin membeli karya NFT kalian, di sanalah kalian akan tetap dikenakan gas fee. Untuk hal ini, baik Ethereum maupun Polygon itu sama-sama akan terkena biaya transaksi. Hanya saja jika kalian menggunakan Ethereum itu biayanya lebih besar dibandingkan dengan Polygon. Oke, jadi itulah beberapa hal perbedaan yang perlu kalian ketahui sebelum menggunakan jaringan Ethereum ataupun Polygon ketika kalian akan terjun ke dalam dunia NFT. Seperti yang sudah tadi saya katakan ya, bahwa Polygon ini menjadi salah satu solusi untuk permasalahan yang ada pada Ethereum. Meskipun Ethereum sebagai raja smart contract, tapi tetap saja dalam skalabilitas Ethereum ini sangat jelek. Dimana tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa gas fee-nya mahal, kemudian transaksinya juga lambat. Oleh sebab itulah dengan adanya Polygon, hal tersebut atau permasalahan tersebut dapat teratasi. Dimana skalabilitas Ethereum ini dapat diselesaikan oleh Polygon. Sehingga Polygon juga dapat dikatakan sebagai blockchain layer kedua dari Ethereum. Nah oke, berarti dapat disimpulkan ya bahwa Ethereum maupun Polygon itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi hal ini menjadi pertimbangan untuk kalian yang ingin menggunakan NFT. Kalian akan menggunakan jaringan yang mana? Baik itu Ethereum maupun Polygon, tinggal kalian pertimbangkan sendiri. Tapi jika kalian belum tahu bagaimana sih cara menjual karya di NFT, nah saya sudah buatkan tutorialnya, tinggal kalian tonton saja video saya sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jika di antara kalian ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan komen saja di kolom komentar atau bisa juga chat pribadi ke Telegram saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika, pamit undur diri, salam traders.